akar dari 64 per 25 kali 4 per 9. Nah, prinsip yang perlu kita ketahui yaitu akar A kali B itu sama dengan akar A kali akar B. Dan akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Jadi bisa kita pisah satu persatu akarnya di sini. Langsung aja, akar dari 64 itu 8, akar 25 5 kali akar 4 2, akar 9 3. 8 kali 2 16 per 5 kali 3 15. Jadi jawabannya di sini adalah B. Oke. Lanjut soal berikutnya. Akar dari 0,49 ditambah akar dari akar 625. Nah, akar dari akar itu, akar dari akar A itu sama dengan akar 4 dari A. Kenapa? Karena akar dari akar itu sama dengan, sebelum ke situ, akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Jadi kalau akar, ketikkan akar pangkat setengah, akar A, A-nya juga pangkat setengah. Dan A pangkat M, kemudian pangkat lagi N, itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi A ini sama dengan pangkat A setengah kali setengah, itu 1/4. Nah, ini sama dengan akar 4 dari A. Nah, dari situ asalnya. Jadi, akar dari akar 625 bisa langsung kita ubah jadi akar 4. Nah, kita tulis di bawah. 0,49 supaya lebih gampang bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. 49 kali 10 pangkat, dia digeser ke kanan 2 kali, berarti 10 pangkat min 2 ditambah, ini kita ubah jadi akar 4 dari 625. 625 ini kita ubah jadi pangkat 4. Pangkat 4. Berapa pangkat 4 ya hasilnya 625. Itu 5 pangkat 4. 5 pangkat 4. Sama dengan, nih kita pakai prinsip yang sebelumnya, akar AB sama dengan akar A kali akar B. Akar 49 7. Akar 10 pangkat min 2. Pangkatnya kita bagi 2, min 2 bagi 2, min 1. Jadi 7 kali 10 pangkat min 1 ditambah akar 4 dari 5 pangkat 4 adalah 5. Ya, sama dengan ini prinsipnya. Akar N dari A pangkat N itu sama dengan A. Karena nih bentuknya akan seperti ini, A pangkat N pangkat 1/n. Sama dengan A. Jadi ini 7 kali 10 pangkat min 1 itu sama dengan 0,7 ditambah 5. Ini sama dengan 5,7. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Masih menentukan akar. Akar dari pecahan campuran 5 38 per 50. Nah, ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 50 kali 5 250 ditambah 38. 288 per 50. Nah, masing-masing pembilang dan penjemut kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. Sama-sama bagi 2, 288 bagi 2 itu sama dengan 144. 50 bagi 2, 25. Nah, udah ketemu yang
sama-sama bilangan kuadrat. Akar dari 144, 12, 12 per akar 25, 5. 12 per 5 itu bilangan desimalnya adalah 2,4. Ini jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Jika akar dari 2 kurang 0,31 dikali dengan akar 1 kurang 0,36, maka hasilnya akar dari 2 dikurang 0,31 dikali akar 1 dikurang 0,36 sama dengan 2 dikurang 0,31 itu sama dengan 1,69 kali akar 1 kurang 0,36, 0,64. Ini kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat 169 ya, kita hilang komanya, kita geser komanya ke kanan 2 kali, berarti 169 dikali 10 pangkat min 2 kali akar 64. Ini komanya kita hilangkan, geser ke kanan 2 kali, berarti 64 kali 10 pangkat min 2 juga. Ini akar 169 yaitu 13 kali 10 pangkat min 1 akar 68 kali 10 pangkat, ini bagi 2 pangkatnya, pangkat min 1. Nah, kita kalikan, ini pangkat negatif, A pangkat min 1 sama dengan 1 per A. Jadi 10 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 10. Jadi ini bisa kita tulis 13 per 10 kali 8 per 10. 13 dikali 8 itu sama dengan 104 per 100. 10 kali 10. Jadi ini sama dengan 1,04. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Nilai yang paling mendekati akar 48. Jadi kita menggunakan pendekatan. Nah, kita cari bilangan kuadrat yang mendekati 48. Nah, akar 48. Nah, bilangan kuadrat yang mendekati 48 yaitu akar 49 kan. Akar 49 itu sama dengan 7. Jadi akar 48 ini dia akan mendekati angka 7. Yang mendekati angka 7 di sini adalah yang E. Kalau lebih kecil dari ini, bilangan kuadratnya adalah akar 36. Ini sama dengan 6. Nggak mungkin 6,2 karena selisihnya lebih dekat ke 49. Jadi menuju ke angka 7. Oke, jadi lebih tepat yang E. Kita lanjut soal berikutnya. Berapakah nilai akar pangkat 3 dari 2 pangkat 9? Jadi kita cari yang ini. Pangkat 3 dari 2 pangkat 9. Ingat, akar N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 9 per 3. 9 per 3 sama dengan 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi jawabannya B. Oke. Ini konsep bilangan berpangkat. Insya Allah nanti akan saya buatkan pembahasan sifat-sifatnya. Insya Allah. Oke, untuk saat ini yang digunakan aja yang saya bahas. Kita lanjut soal berikutnya. Nilai akar pangkat 3 dari 39.300
4. Nah, untuk menentukan akar pangkat 3 dari suatu bilangan itu udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Linknya saya berikan di deskripsi. Triknya, kita sekat 3 angka dari belakang. Berarti 3 angka di sini ya sekatannya. Nah, sekatan yang di sebelah kiri, kita ingat bilangan pangkat 3. Bilangan pangkat 3 itu 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 3, 64. Dan seterusnya. Nah, di sini yang sebelah kiri itu 39. Kita cari bilangan pangkat 3 yang mendekati 39. Nah, di sini yang mendekati 39, tapi nggak lebih ya, itu adalah 27. Jadi, ini sama dengan 3. Kita tulis 3. 3 pangkat 3-nya sama dengan 27. Selisih 12. Nah, kemudian kita lihat ke angka sekatan yang kedua, itu satuannya adalah 4. Nah, prinsipnya ya, untuk yang akar pangkat 3, kita lihat bilangan pangkat 3-nya. Kita lanjutkan 5 pangkat 3 itu 125. 6 pangkat 3, 216. 7 pangkat 3, 343. 8 pangkat 3 itu 512. 9 pangkat 3, 729. 10 pangkat 3 itu 1000. Nah, coba teman-teman perhatikan. Angka yang dipangkatkan itu sama dengan satuan dari hasilnya. Kecuali yang ini. Ini yang sama 1, 1, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 9, 0, 0. Itu yang sama ya. Yang beda di sini. Sorry, bukan itu. Yang beda di 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 7 pangkat 3, dan 8 pangkat 3. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan dilihat di video yang saya berikan di deskripsi. Nah, sini kita lanjutkan di sini. Sebenarnya tanpa kita lihat angka berikutnya udah tahu ya jawabannya adalah C. Cuma kenapa kalau misalnya ada pilihan yang 30-an juga, kita lihat satuan dari sekatan yang kedua yaitu 304, satuan yang 4 berarti hasil nih, satuan yang 4 adalah yang 4 pangkat 3. Di sini 34. Gitu. Untuk lebih jelasnya saya akan dilihat di video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nih, berapakah nilai akar pangkat 3 dari 121,256? Nah, akar pangkat 3 dari 121,256 ini mendekati bilangan pangkat 3 yaitu 125. 100, akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Jadi, akar pangkat 3 dari bilangan 121,256 akan mendekati 5. Jadi, jawabannya adalah E. Yang mendekati 5 di sini yang ini ya. Ini jauh. Oke, bisa ya. Langsung kita gunakan pendekatan. Kita lanjut soal berikutnya. Akar X kali akar X, dan seterusnya sama dengan 5. Maka nilai X adalah, tulis dulu, akar X dari akar X dari akar X dan seterusnya itu sama dengan 5. Nah, kita kuadratkan kedua ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan. Ruas kanan dikuadratkan, ini akan sama dengan 5 kuadrat itu 25. Yang kiri kita kuadratkan, maka akar yang di luar itu akan hilang. Jadi langsung aja kita tulis X kali akar X kali akar X dan seterusnya.
Nah, nilai ini, akar X ini diketahui sama dengan 5. Berarti ini nilainya juga sama dengan 5. Otomatis ini X dikali 5 itu akan sama dengan 25. Jadi X sama dengan 25 dibagi 5. 25 bagi 5. Sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah E. Oke. Lanjut lagi soal berikutnya. Kuadrat sekarang. Kuadrat dari 829 ditambah 168. Nah, kita jumlahkan yang di dalam kurung itu hasilnya adalah 997 dikuadratkan. Itu sama dengan berapa? Nah, 997 itu angkanya mendekati bilangan 1000. Otomatis yang 997 kuadrat juga mendekati 1000 kuadrat. Kuadrat itu sama dengan 1 juta ya. 1000 kuadrat ya, atau sama dengan mendekati 1 juta. Gimana ya? Nih, terus bawah aja. Mendekati 1 juta. Nah, yang mendekati 1 juta di sini pilihannya adalah D sama E. Cuman di sini satuannya kita lihat. Yang satu satuannya 3, satu satuannya 9. Gimana cara menentukan jawabannya? Kita lihat dari satuan yang kita mau cari. Satuannya adalah 7. 7 kalau dikuadratkan itu sama dengan 49. Satuannya adalah 9. Jadi jawabannya di sini adalah E. Oke. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Tujuh koma dua per 0,9. Nah, desimalnya sama ya. Dia sama-sama satu angka di belakang koma. Jadi komanya kita anggap nggak ada. Jadi ini 72 per 9. 72 bagi 9 itu sama dengan 8. Jadi jawabannya B. Lanjut soal berikutnya. Ini juga kita anggap komanya nggak ada. Kita anggap komanya nggak ada itu maksudnya adalah dia komanya sama-sama kita geser 3 langkah ke kanan. Jadi ini jadinya 8 per 16. 8 per 16 itu sama dengan 1 per 2 atau 0,5. Ini jawabannya A. Lanjut soal berikutnya. 9,668 bagi 0,005. Ini juga kita sama, kita anggap komanya nggak ada. 9668 dibagi 5. 9668 bagi 5, kita cari sini. 9668 bagi 5. 9 bagi 5, 1 kali 5, 5 kurangkan 4, turun 6, 46 bagi 5, 9. Udah ketemu 19, berarti jawabannya D. Oke, nggak perlu dilanjutkan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Hmm. 4,8 per 0,06. Nah, sekarang desimalnya beda ya. Yang satu angka belakang koma, satu dua angka di belakang koma. Kita geser yang paling besar komanya, desimalnya. Ini 2, berarti kita geser ke kanan 2 langkah, berarti yang pembilang itu jadinya geser ke kanan, berarti 480 per ini 6. Sama dengan 490 bagi 6, 80. Jadi jawabannya adalah B. Oke.
Kita lanjut lagi soal berikutnya. Jika 0,25 per 0,4 sama dengan Y kali 0,32 per 0,8, maka nilai Y. Nah, di sini kita kita hilangkan komanya dulu. Jadi ini 25 per 40 ya. Kita geser ke kanan 2 komanya sama dengan Y dikali 32 dibagi 80. Angkanya tergolong besar, kita sederhanakan. Yang kiri pecahnya kita sama-sama bagi 5. 25 bagi 5, 5. 40 bagi 5, 8. 32 dengan 80 sama-sama dibagi 16. 32 dibagi 16, 2. 80 dibagi 2, 5. Jadi pecahannya menjadi 5 per 8. 5 per 8 sama dengan Y kali 2 per 5. Nah, Y-nya ini akan sama dengan 5 per 8 Y-nya ini sama dengan 5 per 8 kali, per 2 per 5. Itu sama dengan membagi pecahan sama dengan mengali pembilang dengan kebalikan dari penyebut. Pembilangnya 5 per 8 kali kebalikan penyebut 5 per 2. 5 kali 5, 25. 8 kali 2, 16. 25 per 16. 25 bagi 16 itu 1 komaan ya. Nah, di sini pilihan yang 1 komaan cuma A. Jadi jawabannya A. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. 1,897 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kalau kita tuliskan 10 pangkat min 3 berarti gesernya ke kiri ya. 0, sini. Kita geser ke kiri. Tuh 2, 3. Di komanya di sini ada 0 di depannya 2. 0,001897. Ini salah. Sini mana jawabannya? Yang tepat seperti ini nggak ada ya. Berarti ini kita bulatkan 0,0019. Yang ini kita bulatkan ke atas jadinya. Karena besar dari 5, berarti angka 8-nya kita tambah 1. 0,019. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Lanjut lagi soal berikutnya. 65,3%. 65,3% itu sama dengan 65,3 per 100. Ini sama dengan kita geser ke kiri 2. Komanya kita geser ke kiri 2 langkah. Jadinya 0,653. Nah, ini kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Komanya setelah angka 6. 6,53 geser 1 kan, dikali 10 pangkat min 1. Jadi jawabannya adalah A. Oke, bisa ya. Ingat aja gini, kalau kita mengubah 200, itu 200 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 2. Karena koma kan di sini kita geser ke kiri. 2 kali 10 pangkat 2. Tapi kalau misalnya 0,123 mau kita nyatakan dalam 1,23, dia geser ke kanan 1. Tapi geser ke kanan 1, ini nyatakan 10 pangkat min 1. Kita bisa ya. Kita tambah misalnya 1, 2, 3, 4 itu sama dengan 12,34 kali 10 pangkat berapa? Komanya awalnya di sini. Karena geser ke kiri komanya, berarti ini 10 pangkat 2.
Jadi kalau misalnya 0,1234, kita tulis dalam 12,34, komanya geser ke kanan 2. Ini 10 pangkat min 2. Oke, bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Kita lanjut soal berikutnya. 22% dari 450. Dari itu, ini sama dengan kali, jadi ini kita tulis 22% per 100 kali 450. Nah, 22 dengan 100 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi, enggak, ini dulu deh. Ini kita bagi 50, ini bagi 50 jadi 2, ini bagi 50, 450 bagi 59. 22 dengan 2 bagi 2, ini 11. Nah, tinggallah 11 dikali 9 sama dengan 99. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut soal berikutnya. 38,5% per 100 dari, yaitu kali 200. Nah, 200 dengan 100 kita bagi. 200 bagi 100 itu 2. Jadi 38,5 dikali 2 sama dengan 77. Jadi jawabannya C. Oke, lanjut soal berikutnya. 45%. Berapakah nilai 45% dari 12 per 15? 45 per 100 kali 12 per 15. Ini kita sederhanakan. 45 dengan 15 sama-sama dibagi 15. Ini 1. 45 bagi 15, 3. 3 dikali 12, 36 per 100. Nah, nggak ada, kita sederhanakan karena ini penyebutnya 25, berarti 100-nya dibagi 4. 100 bagi 4, 25, 36 bagi 4, 9. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Berapakah nilai 35% dari 6 per 5? 35% per 100 kali 6 per 5. 35 dengan 5 sama-sama dibagi 5. Ini 7. Jadi ini 1 ya. 7 kali 6, 42. 42 per 100. Atau sama dengan 0,42. Jadi jawabannya adalah A.